Perkenalkan, nama saya Surya Wahyu Budiman Raha, NIM 8560989097, mata kuliah konsep dasar IPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 11, yaitu model-model pembelajaran konsep dasar IPS yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kegiatan belajar 1, hakikat dan peranan model pembelajaran konsep dasar IPS. IPS ialah desain pembelajaran inquiry. Secara umum, istilah inquiry berkaitan dengan masalah dan penelitian untuk menjawab suatu masalah. Sebagai sebuah metode mengajar yang berorientasi pada latihan meneliti dan mempertanyakan, istilah ini sesuai sejajar dengan metode pemecahan masalah, berpikir reflektif, atau discovery. Walaupun ahli lain menyatakan bahwa inquiry adalah lebih dari sekedar bertanya. Inquiry adalah suatu proses mempertanyakan makna atau arti tertentu yang menuntut seseorang menampilkan kemampuan intelektual agar ide atau pemikirannya dapat dipahami. Pemikiran untuk meningkatkan kualitas pengajaran telah menjadi obsesi John Dewey. Walaupun pada masa itu pemikirannya masih bersifat umum, namun cukup untuk dijadikan pijakan bagi para pengikutnya. Inquiry merupakan salah satu pendekatan yang saat ini digunakan oleh para pengembang kurikulum berdasarkan atas beberapa pemikiran daripada ahli pendidikan dan hasil-hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pendekatan ini memiliki keunggulan, terutama untuk mengembangkan kemampuan berpikir maupun pengetahuan sikap dan nilai pada peserta didik dibanding dengan pendekatan rasial atau tradisional. Langkah-langkah pembelajaran inquiry sosial untuk kelas IPS yaitu pertama, perumusan masalah atau problem formulation. Sebelum siswa melakukan penelitian tentang suatu masalah atau isu, terlebih dahulu ia harus memiliki ide yang jelas atau masalah yang akan dipecahkan. Sebelum melakukan penelitian, siswa sebagai peneliti harus merumuskan masalah. 2. Perumusan hipotesis. Setelah para siswa merumuskan masalah atau pertanyaan yang tepat dan teliti, selanjutnya ia berusaha merumuskan dugaan atau jawaban sementara untuk mengarahkan proses penelitian. Untuk menentukan apakah dugaan atau pemikirannya itu tepat, ia mungkin mengumpulkan informasi. Yang ketiga, definisi istilah, konseptualisasi. Pada awal proses inquiry, peneliti harus membuat definisi istilah atau konsep yang jelas tentang masalah penelitiannya, walaupun pekerjaan ini merupakan masalah utama bagi para ilmuwan sosial. Keempat, pengumpulan data. Para ilmuwan sosial menggunakan sejumlah metode untuk mengumpulkan data, menguji hipotesis, dan menghasilkan generalisasi dan teori. Di dalam ilmu-ilmu sosial, para ilmuwan biasanya menggunakan 3 metode utama mengumpulkan data untuk melakukan analisis, ialah eksperimen, survei sampel, dan studi kasus. Nomor 5, pengujian dan analisis data. Seorang siswa yang meneliti dalam proses inquiry harus berusaha menentukan kredibilitas dan kebermaknaan informasi yang sedang dikumpulkan, titik metode dan teknik yang ia gunakan untuk mengumpulkan data memberikan pengaruh yang berarti terhadap data yang diperoleh. 6. Menguji hipotesis untuk memperoleh generalisasi dan teori. Ketika data dikumpulkan dan dianalisis, berusaha menguji apakah hipotesisnya dapat dibuktikan dengan berdasarkan pada informasi yang telah dikumpulkan. Yang ketujuh, memulai inquiry lagi. Apabila peneliti telah menemukan bahwa data itu mendukung hipotesisnya, maka dukungan terhadap teori kecemburuan dalam persaingan ekonomi akan semakin meningkat. Ia akan terus melanjutkan proses penelitiannya apakah dalil-dalil teori itu diterima atau ditolak. Namun demikian, model pembelajaran inquiry yang digambarkan di atas dapat berdaur ulang dan tidak bersifat linear atau terputus.
Kegiatan belajar 2. Model-model pembelajaran konsep dasar IPS. Pada kegiatan belajar ini akan dibahas model desain pembelajaran keterampilan berpikir atau thinking skills. Ada dua fokus model desain pembelajaran keterampilan berpikir, ialah keterampilan berpikir kritis atau critical thinking skill dan keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking skill. Secara etimologis, istilah berpikir kritis atau critical thinking berasal dari kata kritik atau critical atau krinein yang berarti menaksir nilai sesuatu. Kritik adalah perbuatan seseorang yang mempertimbangkan, menghargai, dan menafsir nilai sesuatu hal. Tugas orang yang berpikir kritis adalah menerapkan norma dan standar yang tepat terhadap suatu hasil dan mempertimbangkan nilainya dan mengartikulasikan pertimbangan tersebut. Ada 3 persetujuan substansi dari kemampuan berpikir kritis. 1. Berpikir kritis memerlukan sejumlah kemampuan kognitif. 2. Berpikir kritis memerlukan sejumlah informasi dan pengetahuan. 3. Berpikir kritis mencakup dimensi afektif yang semuanya menjelaskan dan menekankan secara berbeda-beda. Tujuan berpikir kritis adalah untuk menilai suatu pemikiran, menafsir, nilai, bahkan mengevaluasi pelaksanaan atau praktik dari suatu pemikiran dan nilai tersebut. Selain itu, berpikir kritis meliputi aktivitas mempertimbangkan berdasarkan pada pendapat yang diketahui. Berpikir kritis mendorong munculnya pemikiran-pemikiran baru. Terkadang, pembelajaran berpikir kritis erat kaitannya dengan berpikir kreatif. Apabila keterampilan berpikir kritis dilakukan, maka sebagian dari pembelajaran berpikir kreatif telah dijalani. Karena tahap pertama untuk melakukan keterampilan berpikir kritis harus melalui keterampilan berpikir kreatif. Kegiatan belajar 3. Implementasi model-model pembelajaran konsep IPS. Kemampuan siswa dalam memecahkan masalah, baik masalah pribadi maupun masalah sosial, sangat diperlukan karena pada hakikatnya sesuai hidup di tengah lingkungan masyarakat yang penuh dengan benih-benih munculnya masalah. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan untuk mendewasakan siswa, maka salah satu indikator dewasa adalah kemampuan akan kemandirian sebagai warga masyarakat. 1. Model pembelajaran problem solving. Model pembelajaran problem solving merupakan alternatif model pembelajaran dalam IPS. Ada 4 tahap proses pemecahan masalah menurut Savage dan Armstrong, yaitu 1. Mengenal adanya masalah. 2. Mempertimbangkan pendekatan-pendekatan untuk pemecahannya. 3. Memilih dan menerapkan pendekatan-pendekatan tersebut. 4. Mencapai solusi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Wilkins ada 6 model pembelajaran problem solving, yaitu 1. Mengklarifikasi dan mendefinisikan masalah. Siswa diminta mendeskripsikan atau menguraikan masalah berbagai rasa, mengkaji berbagai perilaku yang pernah dilakukan, dan akan lebih baik apabila pada akhirnya siswa sendiri yang merumuskan masalah. 2. Mencari alternatif solusi. Ketika masalah dirumuskan, guru dapat meminta siswa untuk berpikir tentang solusi. Tugas guru adalah sebagai fasilitator, bukan sebagai pemecah masalah. Yang ketiga, menguji alternatif solusi. Keempat, memilih solusi. Artinya, membantu siswa untuk memilih solusi yang dirasa oleh mereka menyenangkan dan akan menimbulkan potensi hasil yang positif dan menguntungkan. 5. Bertindak sesuai dengan pilihan solusi. Jangan sekali-sekali mengambil suatu komitmen yang masih ragu untuk melaksanakannya. 6. Tindak lanjut atau follow up. Guru memberikan dukungan atau harapan
support selama siswa melakukan perbuatan solusi. Kegiatan belajar 4. Model desain pembelajaran pengambilan keputusan. 1. Model pembelajaran pengambilan keputusan. Makna konsep pengambilan keputusan berkaitan dengan kemampuan berpikir tentang alternatif pilihan yang tersedia, menimbang fakta dan bukti yang ada, serta mempertimbangkan nilai pribadi dan masyarakat. Dalam konteks proses belajar mengajar, konsep pengambilan keputusan sebagai model pembelajaran dalam IPS merupakan salah satu model keterampilan dalam penentuan pilihan dan alternatif di atas. Ada perbedaan antara pembelajaran inquiry dan model pembelajaran pengambilan keputusan. Tujuan inquiry adalah mengambil dan menghasilkan pengetahuan dalam bentuk fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Sedangkan tujuan pengambilan keputusan menggunakan pengetahuan tersebut untuk membantu memecahkan masalah dan membuat keputusan. Urutan langkah atau prosedur dalam pengembangan keterampilan pengambilan keputusan dikemukakan oleh Safex dan Armstrong. 1. Mengidentifikasi permasalahan dasar atau masalah. 2. Mengemukakan jawaban-jawaban alternatif. 3. Menggambarkan bukti yang mendukung setiap alternatif. 4. Mengidentifikasi nilai-nilai yang dinyatakan dalam setiap alternatif. 5. Menggambarkan kemungkinan akibat setiap pilihan alternatif. 6. Membuat pilihan dari berbagai alternatif. 7. Menggambarkan bukti dan nilai yang dipertimbangkan dalam membuat pilihan. Menurut Banks, sedikitnya ada 2 syarat untuk melaksanakan model pembelajaran pengambilan keputusan, yaitu 1. Pengetahuan sosial, 2. Metode atau cara mencapai pengetahuan. Langkah-langkah yang dianjurkan dalam melakukan proses pengambilan keputusan secara sekuensial menurut Banks adalah 1. Mengenal masalah yang perlu diambil keputusan. 2. Perolehan pengetahuan melalui inquiry ilmu sosial. 4. Mengorganisir masalah dan pengetahuan untuk bahan pembelajaran. 4. Inquiry nilai. 5. Pengambilan keputusan dari tindakan untuk warga negara. 6. Menentukan urutan tindakan. 7. Memberikan kesempatan kepada warga negara untuk bertindak dan berpartisipasi di dalam lingkungan masyarakat dan sekolah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya ucapkan terima kasih.